Tapi saya kemungkinan akan deh untuk menimbulkan efek jera karena tuduhan palsu itu di Indonesia juga dilarang kan, fitnah dan tuduhan palsu dilarang. Maka dari itu kemungkinan nanti ketika kayak misalkan panggilan pertama kemarin nih terbukti bahwa ini nggak masuk delik, ya baru nanti untuk menimbulkan efek jera biar nggak asal-asalan orang nyusahin polisi kan dengan tuduhan palsu seperti itu. Ya udah, saya kurungin aja nanti. Video kamu. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Marcel Radival akhirnya habis kesabarannya. Ya, karena Marcel terus diserang dan banyak laporan yang masuk kepada polisi untuk melaporkan Marcel Radival dengan tuduhan pencemaran nama baik dan pelanggaran pelecehan profesi. Marcel pun akhirnya tidak tinggal diam. Awalnya dia tidak ingin melaporkan balik para dukun yang melaporkannya. Namun karena banyak sekali dan terus berlarut-larut kasus ini, makanya Marcel Radival akan lapor balik para dukun yang melaporkannya, terutama Samsudin dan juga dari Asosiasi Dukun di Indonesia. Nah, pasal apakah yang akan digunakan oleh pesulap merah? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Tapi saya kemungkinan akan deh untuk menimbulkan efek jera karena tuduhan palsu itu di Indonesia juga dilarang kan, fitnah dan tuduhan palsu dilarang. Maka dari itu kemungkinan nanti ketika kayak misalkan panggilan pertama kemarin nih terbukti bahwa ini nggak masuk delik, ya baru nanti untuk menimbulkan efek jera biar nggak asal-asalan orang nyusahin polisi kan dengan tuduhan palsu seperti itu. Ya udah, saya kurungin aja nanti. Video kamu. Marcel Radival terus saja berkoordinasi dan merapatkan barisan dengan para pendukungnya. Para pendukungnya yang seperti Dr. Richard, kemudian Ustadz Dery Sulaiman, Denis Karista, semakin kencang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membongkar trik-trik dan praktik perdukunan, apalagi yang berkedok agama. Dan kini Marcel Radival saat diwawancarai pun akhirnya mengaku akan melapor balik untuk menimbulkan efek jera agar tidak mudah melaporkan hanya untuk panjat sosial. Seperti kita tahu bahwa para dukun melalui Asosiasi Perdukunan Indonesia meminta dan menggandeng Firdaus Oyobo, pengacara koboi, untuk melaporkan Marcel Radival dan juga Dr. Richard Lee atas dugaan pencemaran nama baik. Namun kini Marcel Radival menemukan peluang, yaitu delik laporan palsu. Itulah yang akan digunakan oleh Marcel Radival untuk melaporkan balik para dukun. Dan dia sudah bertemu dengan Dr. Richard Lee dengan Ustadz Dery Sulaiman yang juga merapatkan barisan. Akhirnya mereka nampaknya akan mempertimbangkan untuk menimbulkan efek jera terhadap para dukun tersebut. Karena kita tahu para dukun itu sulit dilaporkan karena korbannya memang tidak ada yang melapor. Para dukun bisa dikenai pasal penipuan asalkan ada yang melapor. Karena pasal penipuan merupakan delik aduan, jadi mempersyaratkan ada yang melapor. Sementara para korban tidak ada yang melapor karena mungkin malu nantinya terekspos dan kelihatan ditipu oleh para dukun tersebut. Nah, bagaimanakah Marcel Radival akhirnya menyikapi hal ini? Nah, kita simak saja apa yang dikatakan oleh Marcel Radival soal kemungkinannya melaporkan para dukun tersebut. Tapi saya kemungkinan akan deh untuk menimbulkan efek jera karena tuduhan palsu itu di Indonesia juga dilarang kan, fitnah dan tuduhan palsu dilarang. Maka dari itu kemungkinan nanti ketika kayak misalkan panggilan pertama kemarin nih terbukti bahwa ini nggak masuk delik,
Ya, baru nanti untuk menimbulkan efek jerah biar nggak asal-asalan orang nyusahin polisi kan dengan tuduhan palsu seperti itu. Ya udah, saya kurungin aja nanti. Video kamu sempat viral juga nih yang menanggapi Jidan, menanggapi yang pesulapnya Habib takut jarum itu kan kamu buat videonya juga tuh. Enggak buat video. Oh, Saya tidak menanggapi hal yang nggak penting. Tapi ditantang Jidan untuk tembak-menembak, Iya. gimana tanggapannya, Sel? Itu jebakan ya, karena di Indonesia nggak pernah diizinkan loh untuk penggunaan airsoft gun, air gun atau senjata api digunakan untuk nembak sengaja gitu. Untuk pengetesan itu nggak boleh di Indonesia. Kalau nggak percaya silahkan datang ke polisi, minta surat izinnya, silahkan minjem pistol polisi untuk tembakin ke kepala sendiri kalau boleh. Karena saya udah pernah minta izin ke polisi, ke banyak polisi nggak diizinkan untuk pembuktian semacam itu. Jadi memang itu tantangan-tantangan yang dibuat untuk seolah-olah wah pesulap merah takut nih, padahal di Indonesia dilarang. Hal ini juga didukung oleh Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier juga melalui podcastnya mengatakan muak dengan apa yang dilakukan oleh para dukun. Memang hal itu diawali oleh Deddy Corbuzier yang mengundang pesulap merah dan sudah mendapatkan viewer 21 juta. Tapi ternyata masalah ini kemudian berlarut-larut dengan banyak orang yang terlibat di dalamnya, sehingga membuat Deddy Corbuzier muak. Gua kemarin ngangkat pesulap merah, sekarang satu Indonesia ribut. Gua kan yang pertama kali ngangkat. Betul. Yang nonton 21 juta. Ya. Habis itu satu Indonesia ribut antara dukun dengan pesulap. Goblok banget. Lapor-laporan polisi. Ya, nggak tahu polisi lagi ribut lapor-laporan diri sendiri. Melaporkan ya. Betul. Pesulap sama dukun begitu diangkat di mana-mana di podcast. Makanya bapak nanya kenapa gua nggak angkat lagi nggak manggil dukunnya. Kenapa? Karena ada kalian berdua. Kita udah perwakilan dukun maksudnya. Kurang ajar ya Nadi ini ya. Masalah pesulap biru. Dia pesulap putih. Tapi tante Lala udah baca berita belum? Berita apa, Bang? Ada dukun nyuruh cewek potong pentil. Wih, gila. Benar, ini benar. Iya. Potong pentil dan potong klitoris. Serius dong. Jadi videoin buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya malam ini bersama orang-orang hebat. Di sebelah kanan saya Ustadz Ebit Liu dari Kuala Lumpur. Ustadz, bagi sedikit nasihat buat teman-teman TikTok. Walau siapa kita, walaupun kita buat dalam hidup, percaya yang Allah tu sangat sayang pada kita. Sayang Ustaz Deddy Sulaiman. Masya Allah. Dan di sebelah kanannya lagi Ketua Tim Pemburu Dukun Indonesia, Marcel Nadifal. Silakan bagi nasihat. Ya, halo, udah pada kenal saya semuanya ya. Apa nih pesan-pesan, Ustaz? Pesan-pesan atau apa? Pesan sedikit ya buat netizen boleh, buat dukun boleh. Ya, pesan-pesan ya saya pakai tagline ilmu merah lah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Gitu. Masya Allah. Dan di sebelah kiri saya Dr. Richard. Masya Allah. Ini. Terima kasih Pak Ustadz. Sebab Kalau dari saya, kesembuhan itu dari Tuhan. Itu sudah fix. La ilaha illallah. 100% kesembuhan itu dari Tuhan. Tapi Tuhan juga tidak menginginkan umatnya itu untuk bodoh, untuk berobat di tempat yang tidak semestinya. Makanya kita tetap berobat ke dokter. Karena dukun pun juga berobat ke dokter. Dan jangan lupa berdoa dengan Tuhan. Luar biasa ya. Yang penting ambil baiknya, buang buruknya. Semuanya apa saja. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Assalamualaikum.